Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia dan malaikat diciptakan dari asal yang berbeda. Malaikat diciptakan tanpa nafsu, sehingga yang dilakukan mereka hanyalah patuh dan beribadah kepada Allah. Namun tahukah kamu kalau ada dua amalan yang tak bisa mereka tiru dari manusia? Amalan apakah itu? Mengapa malaikat bisa tidak menirunya? Simak ulasannya dengan menonton video ini. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang membantu orang miskin ternyata adalah amalan yang tak bisa ditiru oleh malaikat. Hal ini karena malaikat tidak dianugerahi kelimpahan harta. Jadi status mereka tidak digolongkan ke dalam si kaya dan si miskin. Dengan adanya amalan ini, malaikat menjadi kagum kepada manusia yang ikhlas membantu orang miskin. Mereka hanya mengharap ridho Allah semata ketika membantu saudaranya yang lain. Tentunya patutlah berbahagia bagi mereka yang memiliki limpahan harta dan mau membantu orang yang kesusahan. Bukan hanya kekaguman malaikat, tapi kelak di akhirat ada manfaat dari amalan ini. Apakah itu? Hal ini sudah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Pertaubatan orang yang berlumuran dosa. Seorang pendosa yang bertaubat dengan tangisan penyesalan ternyata tak bisa dilakukan oleh malaikat. Karena diciptakan memiliki nafsu, manusia tak luput dari yang namanya khilaf dan dosa. Tentunya sangat berbeda dengan malaikat yang tak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, mereka tidak harus bertaubat sambil menangis dan menyesali perbuatannya. Malaikat akan kagum kepada hamba Allah yang bertaubat dan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertaubat jika melakukan dosa, walaupun dosa besar. Hal ini sudah diabadikan dalam firman-Nya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan manusia, tapi ia bertaubat, Allah akan menerimanya. Kisah pertaubatan hamba pernah disampaikan Rasulullah SAW. Kisah ini diabadikan dalam kisah riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang disampaikan Sa'ad bin Malik Al-Khudri. Ada seorang lelaki dari umat sebelumnya. Ia membunuh 99 orang. Namun suatu ketika ia memiliki niat bertaubat. Ia pun bertanya kepada orang banyak tentang siapa yang paling alim di dunia. Orang-orang pun menyarankannya menemui pendeta yang terkenal kealimannya. Kepada pendeta itu, ia pun mengadukan keinginannya tentang bertaubat. Namun ternyata pendeta itu mengatakan bahwa taubatnya tidak akan diterima. Dunia pun seakan gelap bagi si lelaki. Ia akhirnya membunuh pendeta itu. Saat itu ia telah membunuh 100 orang. Ia kembali bertanya kepada khalayak tentang orang alim di bumi ini. Ia pun diberitahu tentang orang alim lainnya.
Lelaki itu lalu pergi dan mengadukan perbuatannya di masa silam kepada orang alim itu. Ia berkata, "Saya telah membunuh 100 orang penduduk bumi. Apakah taubatku masih diterima?" Orang alim itu pun menyarankan untuk si lelaki pergi ke negeri yang ditunjuk. Di sana ada segolongan manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki itu disuruh untuk beribadah kepada Allah bersama mereka. Niat taubat yang meluap-luap membuat si lelaki pendosa mengikuti perintah orang alim. Ia pun menuju negeri yang ditunjuk. Namun dalam perjalanan ia meninggal. Terjadilah perdebatan di antara dua malaikat tentang tempat si lelaki pendosa. Apakah surga atau neraka? Saat perdebatan terjadi, datanglah malaikat lain menjadi penengah. Ia berkata kepada keduanya, "Ukurlah jarak antara dua negeri itu. Kemana ia lebih dekat letaknya, maka orang ini adalah untuknya." Ternyata didapati lelaki itu telah sejengkal lebih dekat pada bumi yang dituju. Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Nah, sahabat beriman, itulah dua amalan yang bisa dilakukan manusia. Namun malaikat tak bisa menirunya. Bahkan ketika dilakukan, malaikat menjadi kagum kepada manusia. Kita perlu ingat bahwa di dalam harta yang kita punya, terdapat hak orang lain yang mesti kita tunaikan. Selain itu, jangan pernah putus asa dalam mengharap ridho dan ampunan darinya. Allah menunggu taubat manusia sebelum azab datang. Lihatlah betapa penyayangnya Allah kepada hambanya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Kabarkanlah pada para hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hijr ayat 49. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.